Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertama-tama pada mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berrahmat kami juga pada malam yang ke-23 ini. Insyaallah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Selawat dan salam yang tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dia nanti kita akan memasukkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian, sebelum Ustaz memberi ceramah kepada kita, yang pertama informasi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak saudara kami yang belum membayar zakat fitrahnya, kami dari panitia Ramadan Masjid Al-Falah menerima dan masih terbuka. Yang kedua, untuk besok subuh ceramah akan disampaikan oleh Ustaz Hidayat Ar-Rokani MASI. Untuk malam ini insyaallah Ustaz kita sudah hadir, yaitu Safari Al-Hamdani. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Pertama-tama sebagai hamba Allah yang terus-menerus diberikan nikmat darinya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan yang paling utama adalah kenikmatan atas iman, Islam dan ihsan yang ada pada diri kita. Padahal kita untuk selalu mensyukuri setiap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sebagaimana yang telah Allah katakan, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum bila syadid. Dan jika Allah memaklumkan, jika di antara kalian mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan nikmatnya kepada orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan enggan sedikit pun untuk memberikan azab yang sangat pedih kepada orang-orang yang kufuri atau tidak pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika di antara kalian ingin menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kita yang saat ini hadir di sini ialah hamba-hamba Allah yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, baik sedikit maupun banyak. Dengan begitu, maka Allah akan terus menambahkan kenikmatannya kepada kita. Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, orang yang pelit kepada dirinya sendiri ialah orang-orang yang ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad diucapkan, akan tetapi ia enggan berselawat kepadanya. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad SAW,
kelak kita menjadi umat yang dirindukan olehnya dan juga diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi beserta isinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan begitu banyak makhluk di muka buminya ini, dan salah satu makhluk yang Allah ciptakan adalah kita manusia. Di antara banyak makhluk yang Allah ciptakan, kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara ciptaannya yang lain. Sebagaimana yang Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku jadikan manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan. Setelah Allah menciptakan kita manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah yang amat luar biasa kepada kita manusia, yakni menjadi khalifah atau pemimpin di muka buminya ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikatnya bahwasanya Allah akan menunjuk seseorang khalifah di muka buminya ini, dan Allah menunjuk kita manusia sebagai khalifah di muka buminya ini. Kaum muslimin yang berbahagia, ketika Allah menyampaikan hal tersebut kepada para malaikat, malaikat menanyakan kepada Allah, apakah engkau yakin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumimu? Padahal manusia adalah ciptaanmu yang selalu melakukan kerusakan serta pertumpahan darah, sedangkan aku malaikat, ciptaanmu yang selalu bertasbih menyucikan namamu. Kemudian Allah mengatakan, kalian tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Lantas, apa tujuan kita manusia menjalankan kehidupan di dunia ini? Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita manusia, kita hamba Allah hanya mempunyai satu tujuan hidup. Kita hanya mempunyai satu tugas pokok di dunia ini, yakni semata-mata hanya beribadah kepada Allah. Tidak ada lain tujuan kita menjalankan kehidupan di dunia Allah ini, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintah yang telah Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak lain diciptakannya jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Aku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan begitu, apakah masih ada alasan kita untuk tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan? Begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita manusia. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya ciptaan di antara ciptaan yang lain. Allah menjadikan kita sebagai khalifah atau pemimpin di muka buminya ini. Kemudian Allah hanya meminta kepada kita hanya beribadah kepadanya. Setelah itu, bagaimana caranya kita manusia menjalankan ibadah kepada Allah setelah Allah meminta kepada kita untuk beribadah kepadanya? Begitu baiknya Allah kepada kita manusia. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya ciptaan. Kemudian kita diminta untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu Allah turunkan pula di muka bumi yang ini suatu kitab yang amat luar biasa, kitab penyempurna akan kitab-kitab sebelumnya, yakni Al-Qur'anil Karim. Allah menurunkan Al-Qur'anil Karim kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup manusia, agar manusia dalam menjalankan kehidupan beribadah kepada Allah dapat menjalankan sesuai dengan syariat yang telah Allah tentukan. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita melakukan introspeksi diri. Apakah selama ini kita telah? Dengan demikian, mudah-mudahan kita bukan hanya bisa meningkatkan amalan ibadah kita pada bulan Ramadan, karena kebanyakan di antara kita banyak yang datang ke masjid hanya pada bulan Ramadan, banyak yang rajin membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Padahal dengan kita yang beriman kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah pada bulan Ramadan untuk mendapatkan nilai ketakwaan kepada Allah,
adalah bagaimana kita dapat menjaga setiap amalan-amalan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan dapat kita jaga pada bulan-bulan lainnya. Jika kita dapat menjaga pada bulan-bulan lainnya apa saja yang telah kita kerjakan pada Ramadan, apa saja amalan-amalan yang kita tingkatkan pada Ramadan dapat kita kerjakan pada bulan-bulan lainnya. Insya Allah nilai-nilai ketakwaan akan Allah berikan kepada orang-orang yang benar-benar istiqomah, yang benar-benar menyerahkan dirinya sebagai hamba yang beribadah kepada Allah semata-mata hanya berharap ridho darinya semata. Dengan demikian Allah akan memberikan ganjaran istighfar kepada hamba-hambanya yang benar-benar menjalankan ibadah semata-mata hanya mengharapkan ridho darinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dari diri saya sendiri, kebenaran hanya milik Allah semata. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, memohon maaf kepada hadirin, memohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridallahu alaina dan liqa'im as-salamah. Idza wajadtum minni aw khata'an su'al qalala astaghfirukum katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk anak-anak kami bersama Pak Ustaz bisikan judulnya adalah beribadah kepada Allah. Jadi anak-anak yang mencatat judul ceramahnya adalah beribadah kepada Allah. Ya. Ini saya ini akan dijumpa kami tahu semua ya beribadah kepada Allah ya. Oke, baik. Alhamdulillah semoga apa yang disampaikan Pak Ustaz ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup pertemuan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.